Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas dasar rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih dapat join di Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, langsung saja. Jadi, kami dari kelompok 1 akan materi proses perumusan kebijakan bisnis. Materi ini akan dipaparkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang mana saya sendiri yang akan menjadi moderator untuk memandu pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota-anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nurhaliza, kemudian Satria Jadi Wicaksono, Selviani, Andiza Zikirana, dan Andi Batari Amir. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada naib adalah struktur tindakan bisnis dengan mendefinisikan batas-batas di mana keputusan bisnis harus dibuat. Kebijakan bisnis juga berkaitan dengan akuisisi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Begitu pula, kebijakan bisnis mendefinisikan ruang lingkup atau bidang di mana suatu keputusan dapat diambil juga oleh para bawahan dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, suatu pedoman yang memungkinkan bawahan dapat menangani sejumlah isu dan fenomena relevan tanpa harus selalu berkonsultasi dengan manajemen pada tingkat yang lebih atas dalam setiap kali pengambilan keputusan. Kebijakan bisnis juga berbicara tentang peran, fungsi, pemenang, dan tanggung jawab dari jajaran manajemen tingkat atas dalam menanggapi sejumlah isu dan fenomena signifikan yang memengaruhi keputusan dan keberhasilan suatu organisasi dalam jangka panjang. Baiklah, saya kira itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Selviani sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang proses perumusan kebijakan bisnis. Para pembuat kebijakan sebaiknya memperhatikan langkah-langkah di bawah ini dalam membuat suatu kebijakan organisasi, yakni pertama, mengidentifikasi, membuat analisis mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan wawasan tersebut, kebijakan perusahaan bisa dirumuskan antara lain dengan menentukan misi dan tujuan organisasi, pemilihan strategi, serta berbagai kebijakan yang diperlukan. Kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, isu, dan fenomena yang diperlukan bagi pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, suatu organisasi juga perlu mengetahui dan memahami tujuan dari kebijakan yang ingin dibuat dan sebisa mungkin untuk tidak melenceng dari tujuan yang telah ditentukan. Next. Ketiga, yaitu menetapkan proses pengembangan untuk kebijakan yang akan dibuat. Proses ini memerlukan konsultasi, survei, dan penelitian beserta menuliskan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, seorang koordinator harus mengembangkan rencana tentang berbagai tugas yang perlu dilakukan, berkenaan dengan apa, siapa, dan kapan. Terakhir yaitu menunjuk seseorang atau komite untuk mengkoordinasi
mengkoordinasikan proses pelaksanaan kebijakan yang akan dibuat. Proses pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung selama perusahaan berdiri atau belum adanya penetapan untuk pembaharuan kebijakan. Karenanya diperlukan seseorang atau suatu komite sebagai pengemudi proses pelaksanaan kebijakan. Next. Suatu langkah berikutnya juga perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan, yakni pertama mempelajari dokumen kebijakan yang dibuat oleh organisasi lain tentang topik yang sama, mencermati bahan debat atau diskusi melalui internet atau media sosial lainnya, melakukan pertemuan dengan staf dan pihak lain yang berpengalaman, membaca risalah rapat komite manajemen jika diizinkan, membaca dokumen lain seperti laporan tahunan atau laporan peristiwa lainnya, membaca majalah dari jurnal industri, dan mencari nasihat dari para pakar dari praktisi hukum. Itulah penjelasan dari saya mengenai proses perumusan kebijakan bisnis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kembali kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya itu keterkaitan antara organisasi dengan kebijakan bisnis. Secara fundamental, sangatlah penting bagi organisasi untuk mengembangkan suatu kebijakan. Sebuah organisasi tanpa kebijakan sama dengan organisasi tanpa kendali. Jika tidak ada kebijakan yang terekomendasikan secara formal, maka personil organisasi di tingkat manapun tidak akan memiliki petunjuk tentang bagaimana membuat suatu keputusan. Bayangkan, jika kita membeli suatu barang rusak, tentunya kita ingin mengembalikan barang tersebut ke tempat di mana kita membeli barang itu. Jika toko tidak memiliki kebanyakan pengembalian uang dan barang yang rusak, maka sama saja kita dengan mengalami hari-hari yang buruk. Artinya, tiadanya suatu kebijakan tanpa menyebabkan inkonsistensi pengambilan keputusan. Selanjutnya, yaitu keterkaitan antara strategi dengan kebijakan bisnis. Yang pertama yaitu suatu kebijakan berkaitan dengan dua aspek, baik pikiran maupun tindakan. Sementara strategi sebagian besar lebih berkaitan dengan aspek tindakan. Kedua, suatu kebijakan adalah apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Sementara strategi adalah metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan atau target seperti yang telah ditetapkan oleh suatu kebijakan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan bisnis mengacu pada peran, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab manajemen tingkat atas, terutama dalam mengatasi isu dan fenomena penting yang dapat memengaruhi keputusan dan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Strategi organisasi adalah strategi yang dikembangkan dan diimplementasikan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu kebijakan bisnis. Dari sudut pandang kepentingan bisnis, adanya suatu kebijakan benar-benar berguna dan diperlukan. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembali kepada materi atas pemaparan materinya. Kemudian saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis kebijakan bisnis. Contoh dari kebijakan, yang pertama itu kebijakan yang membatasi para pelaku industri di mana organisasi akan beroperasi. Yang kedua, kebijakan tentang wilayah geografis di mana organisasi bisnis akan beroperasi. Yang ketiga, kebijakan tentang sifat umum dari organisasi bisnis yang berorientasi pada laba atau profit atau nirlaba atau non-profit. Yang keempat, kebijakan tentang afiliasi
dengan organisasi lain, misalnya dengan lembaga pemerintahan maupun swasta. Next. Selanjutnya, contoh kebijakan yang dapat membimbing penerapan strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi dalam bidang keolahragaan, yakni yang pertama, kebijakan pengembangan para atlet, kedua, kebijakan untuk merekrut, melatih, dan memanfaatkan para calon atlet, kebijakan untuk memperkerjakan staf, ketiga, kebijakan untuk mempromosikan dan mementaskan acara. Yang keempat, kebijakan tentang pengendalian praktik doping. Next. Ini. Juga terdapat kebijakan lainnya sebagai mekanisme untuk mengendalikan perilaku organisasi. Misalnya, yang pertama, kebijakan untuk penyertaan penyandang cacat. Yang kedua, kebijakan bagi peradilan atau sidang pelanggaran disiplin. Ketiga, kebijakan yang mengatur pemilihan pengurus suatu organisasi. Keempat, kebijakan untuk menangani keluhan para stakeholder. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Jadi mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai materi proses perumusan kebijakan bisnis. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.